Intro, masalah yang sering terjadi. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa anak Anda didiagnosis ADHD, tapi intervensinya tidak berhasil? Atau mengapa guru mengatakan anak Anda tidak fokus, tapi di rumah bisa berjam-jam bermain Lego? Hari ini kita akan membahas mengapa ASD, Autism Spectrum Disorder, dan Attention Deficit Hyperactivity Disorder sering salah diagnosis. Dan ini bukan kesalahan siapa-siapa. Kedua kondisi ini memang sangat mirip di permukaan. Fakta yang mengejutkan. 1 dari 36 anak didiagnosis ASD, 67% anak memiliki AAD, dan 30% anak dengan ASD juga memiliki ADHD. Dengan angka setinggi ini, kesalahan diagnosis sangat mungkin terjadi. Perbedaan mendasar di otak. Masalah koneksi sosial. Otak anak ASD kesulitan memproses informasi sosial. Area otak untuk empati dan pemahaman sosial kurang aktif. Seperti komputer yang sangat detail tapi sulit baca ruangan. ADHD, masalah kontrol eksekutif. Otak anak ADHD kesulitan mengatur perhatian dan impuls. Area kontrol di otak depan kurang aktif, seperti mobil dengan rem yang kurang responsif. Gejala yang sering membingungkan. Bagi orang tua, membedakan antara autisme dan ADHD bisa terasa sulit karena banyak perilaku yang tumpang tindih. Namun, alasan di balik perilaku tersebut sangatlah berbeda. Memahami perbedaan ini adalah langkah pertama untuk memberikan dukungan yang tepat. Kesulitan sosial terlihat sama. Sebab berbeda anak ASD, anak dengan autism seringkali kesulitan karena mereka tidak secara intuitif memahami aturan tidak tertulis dalam interaksi sosial. Mereka sulit membaca isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, sehingga sulit memahami perasaan orang lain. Contohnya, mereka mungkin terus berbicara tentang minat, khususnya tanpa menyadari lawan bicaranya bosan. Ini bukan karena tidak peduli, tapi karena kesulitan dalam pemahaman sosial. Anak ADHD. Sebaliknya, anak dengan ADHD biasanya mengerti aturan sosial, namun impulsivitas menghalangi mereka. Mereka punya empati yang baik, tapi keinginan untuk berbicara atau bertindak begitu kuat hingga sulit dikendalikan. Mereka mungkin merasa bersalah setelahnya. Contohnya, mereka tahu tidak boleh memotong pembicaraan, tapi tetap melakukannya karena terlalu bersemangat dengan ide yang muncul di kepala mereka. Masalah perhatian. Yang paling membingungkan ASD, perhatian terjebak. Anak dengan autism sering mengalami perhatian yang terjebak. Fokus mereka sangat dalam dan sempit, seringkali pada detail kecil, bukan gambaran besar. Karena fokus yang intens ini, mereka sangat sulit beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lain dan bisa merasa tertekan jika diinterupsi. Mereka bisa sangat fokus pada minat khusus mereka selama berjam-jam, menciptakan rasa keteraturan. ADHD, perhatian melompat. Perhatian anak dengan ADHD lebih seperti perhatian yang melompat-lompat. Mudah teralihkan oleh rangsangan di sekitar mereka. Sulit bagi mereka untuk mempertahankan fokus pada tugas yang membosankan. Namun mereka juga bisa mengalami hyperfocus pada hal yang sangat menarik bagi mereka, seperti video game. Perhatian mereka didorong oleh minat dan kebaruan, bukan konsistensi. Perilaku berulang ASD. Stimming untuk self-regulation. Pada autism, perilaku berulang atau stimming seperti mengepakkan tangan adalah cara untuk menenangkan diri dari rangsangan berlebih atau mengekspresikan emosi. Minat mereka mendalam dan bertahan lama, bisa bertahun-tahun. Mereka juga membutuhkan rutinitas yang ketat untuk menciptakan rasa aman dan prediktabilitas di dunia yang terasa kacau. Fidgeting untuk fokus. Untuk ADHD, gerakan berulang lebih sering berupa fidgeting untuk membantu fokus. Menggoyangkan kaki atau mengetuk pensil justru membantu otak mereka untuk tetap waspada. Minat mereka juga intens, tetapi seringkali berganti-ganti seiring dengan munculnya hal baru yang menarik. Berbeda dengan ASD, mereka justru mudah bosan dengan rutinitas dan mendambakan spontanitas. Studi kasus Sally, ini adalah Sally, 8 tahun. Di sekolah, ia sering terlihat melamun dan kesulitan menyelesaikan tugas. Berdasarkan gejala ini, ia awalnya didiagnosis dengan ADHD. Namun, ceritanya menunjukkan bahwa apa yang tampak di permukaan seringkali berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Yang terlihat bagi gurunya, Sally tampak tidak fokus. Pandangannya sering kosong, menatap keluar jendela seolah tidak peduli dengan pelajaran. Lembar kerjanya seringkali kosong atau tidak selesai, memberi kesan bahwa ia tidak mau berusaha atau mudah menyerah. Ketika dipanggil, ia sering tidak langsung merespons, yang memperkuat dugaan bahwa ia tidak mendengarkan instruksi. Yang sebenarnya terjadi. Kenyataannya, melamunnya Sally adalah kondisi hyperfokus. Pikirannya terpaku pada detail sensorik di sekitarnya.
seperti pola rumit pada wallpaper atau cara cahaya memantul. Ia mengalami kesulitan beralih perhatian. Mengalihkan fokus dari sesuatu yang menarik ke tugas sekolah adalah tantangan besar, bukan karena pembangkangan, tapi karena cara otaknya bekerja. Ia juga kesulitan dengan instruksi yang ambigu. Perintah seperti bereskan mejamu bisa membingungkan tanpa arahan yang jelas dan spesifik tentang apa yang harus dilakukan. Di sisi lain, ia memiliki minat khusus yang mendalam pada sejarah. Ia bisa bercerita berjam-jam tentang topik ini dengan detail luar biasa, menunjukkan kapasitas fokus yang sangat tinggi. Saat kerja kelompok, ia kesulitan memahami isyarat sosial dan perspektif teman-temannya, yang sering menyebabkan kesalahpahaman dan membuatnya tampak tidak kooperatif. Evaluasi yang lebih mendalam akhirnya mengungkap diagnosis yang sebenarnya, Autism Spectrum Disorder. Dengan pemahaman baru ini, intervensi diubah. Sally diberi dukungan yang sesuai, seperti instruksi yang jelas dan pengakuan atas minat khususnya. Inilah kunci yang membantunya berkembang. Cara diagnosis yang benar, 15 menit yang harus dilakukan. 1. Evaluasi komprehensif. Tidak cukup satu sesi. 2. Wawancara detail sejak kehamilan hingga sekarang. 3. Observasi di berbagai tempat, rumah, sekolah, klinik. 4. Tes standar, ADOS untuk ASD, Conners untuk ADHD. 5. Singkirkan kondisi lain, masalah pendengaran, trauma, kecemasan. Red flag diagnosis terburu-buru, hanya berdasarkan keluhan guru. Tidak menanyakan riwayat perkembangan detail, tidak observasi langsung kasih obat tanpa evaluasi menyeluruh. Baik, ayah dan bunda, kita sampai di bagian paling penting. Setelah memahami perbedaan dan tumpang tindih antara ASD dan ADHD, sekarang kita akan membahas langkah-langkah konkret yang bisa Anda ambil. Anggap ini sebagai panduan praktis Anda dalam perjalanan ini. Jadi, apa yang harus dilakukan jika Anda curiga? Mungkin Anda merasakan ada sesuatu yang berbeda pada anak, tapi sulit menjelaskannya. Perasaan bingung dan cemas ini sangat valid dan merupakan langkah awal. Poin pertama, percayai insting Anda sebagai orang tua. Anda adalah pengamat terbaik bagi anak Anda. Melihat pola yang mungkin terlewat dalam sesi konsultasi singkat. Jangan abaikan firasat Anda. Jika Anda merasa ada sesuatu yang perlu diperiksa, maka kejarlah. Kedua, jangan ragu mencari opini kedua. Jika diagnosis terasa tidak pas atau intervensi tidak membuahkan hasil, mencari perspektif lain adalah tanda bahwa Anda advokat yang teliti untuk anak Anda. Ini bukan soal tidak percaya, tapi soal memastikan. Ketiga, dokumentasikan perilaku anak dengan video. Rekaman singkat saat anak meltdown, stimming, atau kesulitan berinteraksi adalah bukti objektif yang sangat kuat. Ini membantu profesional melihat gambaran utuh, bukan hanya perilaku sesaat di ruang praktik. Tunjukkan momen-momen yang sulit Anda jelaskan dengan kata-kata. Ingatlah prinsip ini. Diagnosis yang tepat mengarah pada intervensi yang tepat. Ini bukan soal label, tapi soal membuka pintu ke dukungan yang benar-benar dibutuhkan anak. Intervensi yang salah bisa membuat anak frustrasi dan menghambat perkembangannya. Akurasi adalah kuncinya. Dan ingat, komorbiditas itu nyata. 30-50% anak dengan ASD juga memenuhi kriteria ADHD. Ini bukan pilihan salah satu atau yang lain. Seringkali keduanya hadir bersamaan. Gejala yang tumpang tindih inilah yang membuat evaluasi komprehensif sangat penting agar rencana dukungan bisa menangani tantangan dari kedua kondisi secara efektif. Sebagai pesan terakhir, tidak ada diagnosis yang lebih baik atau lebih buruk. Yang terpenting adalah pemahaman yang tepat untuk membantu anak Anda berkembang. Diagnosis bukanlah sebuah label akhir, melainkan sebuah peta jalan. Ini adalah alat untuk memahami, merayakan kekuatan unik anak Anda, dan memberikan dukungan di mana mereka membutuhkannya. Setiap anak adalah individu yang berharga dengan perjalanannya masing-masing. Jika video ini membantu, klik like dan subscribe untuk konten edukasi parenting lainnya. Yang terpenting, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda bisa menguatkan orang tua lain. Bersama, kita bisa membangun komunitas yang saling mendukung dan membantu lebih banyak anak. 10 label, ASD versus ADHD, Autism Diagnosis, ADHD anak, kesalahan diagnosis, perkembangan anak, parenting Indonesia, spektrum autisme, gangguan perhatian, psikologi anak, kasih nuwai,